Meski akses dan pemukiman warga terendam banjir rob, warga tetap menggelar hajatan pernikahan di Penjaringan, Jakarta Utara. Para tamu dan keluarga masih tetap bisa menikmati pesta meski di tengah banjir. Di kampung terjangan banjir yang merendam permukiman warga, pesta pernikahan di Kali Ademora Angke, Penjaringan, Jakarta Utara tetap digelar. Meski di tengah banjir dengan ketinggian 1 meter lebih, namun pesta hiburan pernikahan tetap berlangsung. Sejumlah tamu dan keluarga mempelai bahkan tetap berjoget di tengah lokasi hajatan yang tenda dan pelaminannya terendam air laut. Imbas dari gangguan terjangan banjir mengakibatkan sebagian para tamu undangan batal datang. Hajatan keluarga, tapi oleh karena dihajar banjir begini, akhirnya tamu-tamu kita itu pada kabur. Jadi nggak berani datang? Nggak berani datang karena banjirnya segini nih. Tapi ini banjirnya sebetulnya sudah bertahun-tahun begini. Harapan kita itu untuk pemerintah supaya ini betul-betul betul-betul diperhatikan gitu loh. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lagi warga yang tinggal di kawasan Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara karena banjir di bulan Juni ini sudah yang ketiga kalinya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang suami diduga tega menganiaya istrinya hingga terluka di sekujur tubuh. Video korban yang tengah duduk di pinggir jalan sambil memeluk anaknya pun viral di media sosial. Seorang wanita terduduk di jalanan perkampungan sambil memeluk anaknya di jalan perkampungan di Surabaya, Jawa Timur. Ia diduga dianiaya setelah mendapati suaminya selingkuh. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di sekujur tubuhnya, bahkan keningnya benjol. Setelah diunggah ke media sosial, video ini viral dan ramai mendapat kecaman warganet. Selain dugaan perselingkuhan, masalah ini juga dipicu masalah ekonomi. Mesti ke kepala, tapi nggak tahu kemarin sampai ke badan-badan ini. Soalnya saya kan sempat gini sambil gendong anak saya itu yang ada di video itu. Usia berapa tahun itu? Itu 3,5 tahun. Itu keningnya dipukul atau gimana? Iya, dipukul. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya oleh korban. Sementara itu, korban kini telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, belasan kepala desa menggeruduk SMAN 1 Jati 7 di Majalengka, Jawa Barat. Penggerudukan terjadi setelah sejumlah warganya tak diterima sebagai siswa baru. Domisili, tapi sama aja dengan donasi. Berarti Bapak yang menentukan berapa kilo itu. Semua donasi ada yang Kalau domisili Bapak jadi Sejumlah kepala desa di Kecamatan Jati 7 terlihat emosi setelah menyampaikan alasan kenapa warganya tidak diterima SMA Negeri 1 Jati 7 pada tahap awal kepada pihak sekolah setempat. Sebanyak 15 kepala desa menggeruduk SMA Negeri 1 Jati 7 setelah warganya tak terima di SMA setempat dan pihak sekolah memprioritaskan siswa baru di luar Jati 7. Tuntutannya ingin seadil-adilnya lah. Artinya ada istilah di sana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya SMA 177 itu adalah kepunyaan warga Jati 7. Jadi kami kan tahu silsilah dari awalnya itu bagaimana awalnya nginep di SMP, SMA nginep di SD sekian tahun, terus bisa membangun, ditarik supaya yang daftar. Sekarang kami sudah pada tua kan tahu persis perjalanan SMA ini. Nah, sekarang udah besar, udah gede, ternyata melupakan terhadap apa itu lupakan kulitnya gitu. Jadi ingin ada kebijaksanaan yang lebih hebat. Kepala SMA Negeri 1 Jati 7, Enjen, menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan perihal adanya tuntutan kepala desa. Karena kami melaksanakan kegiatan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Juknis, sesuai dengan Permen. Karena kami di sini hanya sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana aturan, bukan sebagai pembuat aturan. Kepala desa akan melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutannya tidak diakomodir pihak sekolah.
Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Ambulans tidak ada, keluarga pasien mengamuk dan merusak fasilitas di RSUD Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Pihak rumah sakit beralasan masih menunggu izin dari rumah sakit rujukan. Tidak ada ambulan terlambat. Kita tunggu kapal mau berangkat jam 3. Ini sudah administrasi cuma uang. Video viral merekam keluhan keluarga pasien yang mengaku terlambat mendapatkan pelayanan ambulans. Tidak ada ambulan? Tidak ada ambulan. Ini uang administrasi sudah dibayar. Keluarga pasien tak bisa lagi menahan emosinya saat mengetahui ambulans yang seharusnya membawa keluarga korban tak bisa digunakan. Mereka pun mengamuk dan merusak beberapa fasilitas di RSUD Muna Barat. Dari mereka ini supaya uang jaminan itu dibayarkan dulu. Alhamdulillah pada saat itu mereka secara rincian uang jaminan dibayarkan 420.000. Tetapi mobil ambulans tidak di tempat. Sementara itu, RSUD Muna Barat beralasan mereka menunggu respon dari rumah sakit di Kendari tempat pasien akan dirujuk. Proses ini membutuhkan waktu hingga ambulans baru bisa jalan setelah mendapatkan izin dari rumah sakit rujukan. Rujuk. Namun memang pada saat kegaduhan itu karena mereka meminta agar segera dirujuk, tetapi kami juga mempersiapkan dulu itu karena pasien dalam kondisi stabil, bukan kritis, stabil. Hanya mungkin keluarga pasien melihat karena kondisi pasien secara objektif ada darah, kemudian ada balut dengan ada darah, kemudian ada bengkak, itu mungkin yang dikategorikan kritis bagi keluarga pasien. Tapi kami sebagai tenaga medis mengatakan bahwa ini pasien stabil. Sekitar 20 menit setelah kejadian, pasien akhirnya bisa dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Kendari. Kondisi pasien pun stabil dan kini sudah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Hambalang, salah satunya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Senin sore sejumlah mobil dinas kementerian memasuki kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Beberapa mobil menteri Kabinet Merah Putih terlihat di rumah Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Di antaranya Menko Pangan, Mendikti Saintek, dan Mensos. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, total ada 12 menteri yang diundang Prabowo ke kediamannya untuk melakukan rapat terbatas. Sementara menurut Mensos Saifullah Yusuf, kedatangannya ke Hambalang untuk melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang akan segera diluncurkan 14 Juli mendatang. Kemudian juga kami laporkan rencana tahap kedua di tahun ini pula 100 titik dengan menggunakan gedung-gedung milik Kemenaker. Alhamdulillah semuanya juga lancar dan insya Allah nanti kalau memang memungkinkan akan digabung sekalian sehingga kapasitas siswa itu insya Allah lebih dari 20.000.